Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Titisan Sang Kinasih Satrio Piningit. Seorang manusia pilihan akan menitis di jiwa-jiwa orang-orang di Nusantara ini yang memiliki kesucian. Sang energi besar titisan Satrio Piningit ini akan selalu mencari wadah putra-putri Nusantara yang terbaik. Siapapun di Nusantara ini yang memiliki keistimewaan di dalam perangainya, budi pekertinya, dan segala hati nuraninya selalu terarah kepada nilai-nilai kesucian, nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai kasih sayang. Tentunya dia akan secara alami, secara hukum alam akan menjadi sang wadah. Sang wadah yang akan menerima titisan energi besar dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Satrio Piningit ini sebenarnya adalah semacam nur, cahaya keemasan. Bagi kalangan tertentu terkadang bisa menangkap energi besar ini dengan cahaya yang begitu kemilau. Sehingga tak jarang jika ada salah satu ataupun sebagian putra-putri Nusantara tanpa sengaja pandangan batinnya ataupun pandangan mata lahirnya disingkai ataupun disingkapkan tabirnya dari segala penghalang dan akan diperlihatkan sosok manusia pilihan yang ada di sekitarnya. Tentu saja mereka spontan akan terperangah ataupun terkaget-kaget. Karena ketika dia melihat sosok wadah yang di dalam wadah tersebut ada mengalir cahaya ilahi ataupun titisan Sang Kinasih Satrio Piningit, mereka tentunya akan melihat penuh dengan kesilauan. Cahaya yang begitu elok, yang penuh dengan gemerlapan. Namun cahaya itu meskipun menyilaukan, namun ketika menyentuh seluruh tubuh kita begitu amatlah lembut. Namun bagi siapapun yang mencoba menerobos cahaya itu tentunya akan menyakitkan bagi mereka yang memaksakan untuk mendekati sang manusia pilihan yang telah menyatu dengan wadah yang tentunya juga terpilih. Cerita ini mungkin akan dianggap sebuah cerita khayalan ataupun sebuah cerita isapan jempol belaka. Semacam cerita pengantar tidur bocil-bocil yang sedang kecapean bermain dengan riang gembira. Namun kemungkinan besar di bumi Nusantara ini akan melihat kisah ini adalah kisah nyata yang mana cerita ini pernah mereka alami ataupun mereka lalui. Terkadang membahas cerita sosok Sang Satrio Piningit, manusia pilihan yang diutus di akhir zaman, bagian orang-orang tertentu pernah menanyakan apa benar cerita Sang Kinasih Satrio Piningit tersebut. Pertanyaan itu seperti halnya seorang manusia mempertanyakan tentang buah mangga. Ketika ada seseorang bertanya apakah buah mangga itu manis ataupun kecut, tentunya setiap manusia akan memiliki jawabannya masing-masing, tergantung pengalaman manusia itu ketika merasakan nikmatnya ataupun kecutnya buah mangga. Setiap manusia ini adalah tokoh-tokoh yang diperjalankan untuk melalui mengisi takdir-takdirnya di dalam kelahirannya di alam semesta, di dalam kelahirannya melalui kehidupannya di bumi semesta. Ketika manusia telah menjadi wadah sebagai titisan Sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya jiwa-jiwa yang luhur, budi pekerti yang baik, yang selalu menjunjung tinggi kebersamaan, kemaslahatan, keadilan, kesejahteraan itu akan selalu menjadi pondasi utama di dalam prinsip kehidupannya.
Tak jarang kita juga sering melihat orang-orang yang berperilaku ramah, pemurah, sopan santun, beradab, tata krama, dan berbudi pekerti, serta menjunjung tinggi welas asih. Bisa jadi orang tersebut adalah bagian wadah titisan Sang Kinasih Satro Piningit. Satro Piningit itu ada menggambarkan adalah tokoh karakter yang memiliki 1000 sukma. 1000 sukma yang di dalam satu wadah, 1000 jiwa namun di dalam satu raga. Dan itu hanyalah prediksi bagi orang-orang yang menangkap di dalam kacamata pengetahuan yang ia miliki di dalam bagian tersebut. Namun ketahuilah, di dalam channel ini juga memiliki kacamata pemandangan tentang sosok Sang Kinasih Satro Piningit yang memiliki energi besar yang penuh kemilau cahaya yang akan mencari wadah terpilih. Ketika wadah itu dihuni oleh sang titisan Satro Piningit, tentunya wadah itu akan berperangai layaknya manusia yang benar-benar berhati malaikat. Berbeda ketika wadah itu masih kosong, terlebih lagi wadah itu diisi oleh aura negatif. Tentunya wadah itu akan membuat kerusakan di mana-mana. Namun inilah hukum alam yang berlaku. Setiap apapun yang diciptakan oleh Maha Kuasa tentunya selalu berpasang-pasangan. Dan itu adalah bagian bentuk lain dari keadilan yang Maha Kuasa. Namun yakinlah wahai sahabat semua, yang kuasa itu adalah Maha Adil, Maha Bijaksana, dan Maha segalanya. Segala apa yang kita anggap di Nusantara kita tercinta ini di dalam carut marut keterpurukan dan sebagainya, melainkan itu hanyalah gonjang-ganjing yang menghantui rasa yang ada di setiap diri manusia. Ketika kita telah memandang bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi di alam semesta ini tiada lain adalah campur tangan dari Yang Maha Kuasa itu sendiri. Dan yakinlah suatu saat nanti alam semesta dan Yang Maha Kuasa akan kembali menyeimbangkan segala apa yang mulai condong tak terseimbangkan. Untuk itu tetaplah berprasangka baik dan selalu bersyukur, dan jangan lupa selalu menuai nilai-nilai cinta kasih sayang kepada sesama dimanapun berada. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.